Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, semoga hari ini kita sehat walafiat, dapat melaksanakan kegiatan, dimudahkan rezeki, jauhkan musibah. Sebagai edukasi, materinya bagaimana cara mengobati hati yang terluka. Wah, ini kayak nyanyi Rinto Rahab ini. Hati yang terluka, tertipu, sampai terjual mobil, terjual tanah, hasrat tidak kesampaian karena ditipu. Sakit hati dari kedukun. Nah, ini salah ini. Jadi sakit hati ini terluka, tidak cari jalan pintas ikut narkoba atau kedukun, atau berteman dengan orang yang berpunya uang yang suka kedugem, bukan. Jadi bagaimana cara mengobati hati yang terluka ini? Ya, pertama kita lihat bagaimana cara jalan keluarnya, sehingga proses apakah ada gambaran untuk bisa kembali sehingga tidak sakit hati. Ini perlu introspeksi diri, perlu juga kita konsultasi ke psikolog atau orang yang kita anggap percaya bagaimana sebenarnya proses penyembuhan yang unik bagi setiap orang yang sakit hati. Oh, ini berarti emosinya ini sakit hati. Dianggapnya dia bisa sampai ke bulan, ternyata bukan ke bulan, malah lebih rusak lagi hidupnya dari yang biasa. Ini jadi sakit hati. Jangan menyangka atau menyembunyikan. Nah, ini nggak boleh. Kita kalau sakit hati jangan menyembunyikan perasaan kita, sehingga kita bisa menjauhinya, sehingga kita terjauh dari sedih, kecewa, marah. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan diri ini untuk merasakan emosi yang tersakiti itu tadi. Jangan sampai dibilang orang, oh kok bodoh, padahal diri kita sendiri ini. Karena kalau gagal, sakit hati, terluka, ditinggalkan anak saudara dari Jakarta ke Surabaya, karena selama ini hanya telepon-teleponan sampai di Surabaya. Ternyata yang diharapkan tadi, apakah pekerjaan, apakah calon pendamping, ternyata tidak sesuai. Yang di Jakarta sudah dilepas aset, uang sudah banyak keluar, tahu kecewa, sakit hati. Nah, ini yang merasakan diri kita sendiri, maka penyembuhannya pun diri kita sendiri juga. Jadi alangkah baiknya kita tulis penyebabnya itu. Bagaimana cara mengobati hati yang terluka itu tadi, kita izinkan diri untuk merasakan emosi. Yang kedua, tulis penyebab sakit hati kita itu, kita ungkapkan di satu kertas untuk membantu mengeluarkan dari emosi pikiran yang tidak memperjelas. Ini jadi perlu untuk kita penyembuhan. Jadi yang ketiga itu melakukan aktivitas menyenangkan. Jadi sakit hati selama beliau hidup, anak kesayangan, semua apa yang dituntut diminta anak itu, begitu dia meninggal dunia kecewa, lupa kerja. Wah, ini sampai 3 bulan. Untung dia cerita dengan saya tanya hobinya apa. Ternyata dia hobi dengan musik pasang saja lebih 20 juta itu di sound mobil itu. Dia uang ada, berpunya. Jadi dia mulai berjalan, ya walaupun jaraknya 30 kilo, bikin saja 60 kilo. Karena dia mau menghilangkan sakit hatinya itu tadi. Itu sama dengan mencari dukungan, bercerita ke orang lain bisa mencarikan jalan keluar. Tapi yang terpenting adalah diri kita sendiri, penyembuhan sakit hati tadi, sehingga memberikan perspektif
baru kepada dia karena diberikan dukungan. Oh gitu ya, atau senangnya apa dia? Oh saya senangnya mancing. Wah, jadi dia mancing. Tapi janganlah menghilangkan keluh kesah itu goes ya, karena saya lihat jalan itu berbahaya. Masih mending mungkin traveling ke gunung-gunung, di tiap desa ada yang nuntun, kita bayar untuk menemani bawa barang kita. Mereka yang tahu tempatnya, nampak ada musola, masjid, mungkin desa bersih-bersih diri, ya pendekatanlah supaya sakit hati tadi. Yang kelima, kita melaksanakan fokus kepada zaman sekarang ini, bukan besok. Jangan ditunggu-tunggu supaya sakit hati itu sembuh. Jadi sekarang, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kita nggak usah lagi mikirkan, wah dulu begini-begini, ngapain lagi dipikirkan, sudah terjadi sakit hati. Jadi sudah terlambat, layar sudah terkembang. Maka kapal tertiup angin, selamat tinggal. Tapi gampangnya ya. Tapi kalau kita ngerasakan sendiri sakit hati ya berat juga. Catat kalender, 12 hari, saya pergi ke dukun Kediri. 12 hari kemudian orang itu mati, disantet oleh dukun dengan bayar. Ini tak betul ini. Nah fokus pada masa kini, bukan yang akan datang. Sehingga tidak terlambat lah, tidak memperpanjang sakit hati itu. Untung saya dulu ditunjukin si Suta. Nah ini karena memang harus sekarang. Yang keenam yaitu dia mengamalkan, dia merasakan syukur. Kita yang mencipta, kita mengkaji diri, ya ini juga suratan dari Allah. Kita terima, jangan kita sesali, kita bersyukur, maka Allah mencarikan jalan. Ya mungkin dengan bangun tahajud, dengan rajin kita sholat duha, rajin kita ikut baca Al-Quran, sehingga sakit hati tadi tidaklah begitu menyedihkan. Sakit hati, kalau naik sepeda motor kencang gitu, ibunya mati, wah mobil dia mati, sengaja jurang, dia belok kencang, terjun lah, wah bahaya ini. Sehingga pengamalan kita akan kesyukuran, mungkin sudah saatnya saya ditipu orang, saya sakit hati, sudah habis semua, jadi nggak bisa lah kita syukurin. Karena itu memang fitrah daripada orang itu mendapatkan persoalan. Tidak ada yang tidak mempunyai persoalan. Yang ketujuh yaitu tentang waktu, karena harus sekarang, jadi kita bisa melihat daur penyembuhannya dari dia tingkat bersabar, tingkat dia mau memperbaiki dirinya sendiri itu secara alami dengan dituntun psikolog, bagaimana? Oleh sebab itu, setiap orang memiliki cara yang unik untuk menyembuhkan dari sakit hati, dari merasakan kesakitan, mencari bantuan profesional, menjadikan langkah yang tepat. Waktu kita terbatas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.